Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar tentang moderasi beragama. Di Indonesia, terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu agama Hindu, kemudian agama Buddha, kemudian agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan yang terakhir itu adalah Konghucu. Nah, ini adalah 6 agama yang diakui oleh pemerintah yang ada di Indonesia. Selain itu, kita sebagai bangsa Indonesia itu terkenal dengan kemajemukannya. Karena apa? Karena bangsa Indonesia itu terkenal dengan keragaman suku, budaya, kepercayaan, dan lain sebagainya. Tetapi sangat beruntung sekali. Karena apa? Karena di Indonesia itu mempunyai dasar negara yang kuat, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari banyak beragam-ragam agama, suku, budaya ini, itu kita sangat beruntung sekali. Karena mempunyai dasar negara Pancasila yang kuat dan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, ini sangat beruntung sekali. Kalau tidak ada itu, saya rasa Indonesia itu tidak sampai bertahan sampai sekarang ini. Karena adanya orang atau kelompok yang tidak bertanggung jawab di Indonesia, nah, maka muncullah permasalahan-permasalahan yang mengatasnamakan suatu agama, sehingga di situ timbul suatu perpecahan, kemudian paham-paham radikalisme maupun ekstremisme. Sehingga apa? Sehingga nanti akan mengancam kerukunan beragama dan juga bisa mengancam keagamaan yang ada di Indonesia, bahkan keamanan bangsa dan negara. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, maka pemerintah itu membuat program yang disebut dengan moderasi beragama. Nah, moderasi beragama, nah ini dapat kita artikan adalah praktik agama yang moderat, yang jalan tengah, yaitu yang menghindari 2 jalan ekstrim. Nah, ada 2 jalan ekstrim yang perlu kita hindari di dalam menumbuhkan moderasi beragama. Yang satu yang perlu kita hindari adalah orang-orang yang hanya menekankan pada teks atau kitab suci itu tanpa melihat konteksnya yang sekarang. Nah, jadi percayanya itu dari hanya kitab suci, kemudian tidak disesuaikan dengan konteks-konteks sekarang. Sehingga apa yang terjadi? Nah, pandangannya itu kaku, hanya terpaku pada teks, tidak disesuaikan dengan konteks yang sekarang gitu. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan bisa menentang orang-orang yang tidak sesuai dengan pemahamannya atau pemikirannya. Bahkan itu termasuk orang yang seagama, karena tidak sesuai dengan yang ia pikirkan dan pelajari di kitab suci, maka menganggap bahwa itu tidak benar. Nah, dia hanya terpaku pada teks. Ini bahaya. Mengapa demikian? Wah, misalnya sebagai contoh, Pancasila dasar negara kan tidak ada di kitab suci. Nah, karena nggak ada di kitab suci, dia bisa menganggap bahwa itu tidak benar karena hanya terpaku pada teks. Nah, makanya dari situ
bisa saja dia bisa merubah Pancasila karena tidak ada di teks di situ ya. Nah, itu contoh, sehingga pandangannya hanya kaku. Kemudian yang kedua, itu pandangan ekstrim yang kedua ini adalah berpegangan pada konteks saja tanpa didasari teks. Nah, jadi di jalan yang ditempuhnya itu biasanya akan menyimpang dari nilai-nilai kemoralan dan nilai-nilai keagamaan. Nah, jadi dua pandangan ekstrem ini itu harus dihindari. Nah, kemudian dapat kita artikan dari penjelasan tadi, moderasi beragama di sini adalah memegang prinsip agama yang diyakini, tetapi tidak melupakan konteksnya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan nilai-nilai agama. Nah, jadi tetap mempelajari agama-agama yang diyakini, tetapi tidak melupakan atau menjelek-jelekan itu agama lain. Nah, jadi pada prinsipnya itu seperti itu. Nah, moderasi beragama ini itu bukan istilahnya kayak mencampur adukan gitu ya. Oh, agama ini dengan agama ini, tetapi di sini adalah bagaimana kita bisa menghargai agama yang ada di Indonesia begitu. Nah, jadi ada sikap toleransi. Nah, bagaimana bisa mengembangkan moderasi ini? Ada 3 hal. Nah, ada 3 prinsip yang diajarkan Buddha dalam moderasi beragama ini. Yang pertama, jika setiap orang itu adalah jangan berbuat jahat. Ya, jadi yang pertama, prinsip untuk kita laksanakan supaya moderasi ini ada, tetap berjalan dengan baik. Yang pertama adalah jangan berbuat jahat. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tambahlah kebajikan. Nah, jadi yang kedua itu adalah tambahlah kebajikan. Yang kemudian yang ketiga ini adalah sucikan hati dan pikiran. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah berusaha membersihkan batin-batin yang negatif. Nah, inilah yang harus kita laksanakan di dalam moderasi beragama. Jadi agama pun apapun, kepercayaan apapun, kalau menerapkan 3 prinsip ini, ya jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, dan sucikan hati dan pikiran, atau berusaha membersihkan batin-batin yang negatif, maka masalah tentang keagamaan yang terjadi sekarang ini itu pasti akan cepat berlalu, bahkan bisa tidak ada. Nah, semoga dengan penjelasan moderasi beragama ini kita dapat menjalankan sikap toleransi kita kepada sesama agama maupun agama orang lain yang berbeda. Ya, jadi semoga dengan moderasi beragama ini kita meningkatkan persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.